masuk ke dalam tradisi komunikasi apa, Mbak? Gimana? Sorry. Kalau kita ingin mengetahui latar belakang seseorang, Yes. misalnya kita ingin melakukan negosiasi nih, Mbak. Terus kita ingin mengetahui latar belakang seseorang itu dulu sebelum kita melakukan negosiasi. Itu tuh termasuk ke dalam tradisi komunikasi apa, Mbak? Sosiokultural. Kalau sosiopsikologi masuk di levelnya hanya pada antara gue dan lo kan gitu kan, yang penting antara pribadi, bicaranya adalah pribadi, karakter kamu, gaya bicara kamu gitu ya, polite unpolite kamu, suka menyakiti orang atau tidak, itu pada sosiopsikologi. Tapi kalau sudah bicara, oh dia ini bicaranya galak gitu ya, kasarnya. Dia kalau bicara itu high level context atau low context communication misalnya. Ternyata kita lihat, saya mau lihat dulu karena saya mau good relation with dia dengan panjang misalnya. Oh ternyata dia punya alasan ketika dia dibesarkan oleh keluarga ABRI misalnya gitu ya, oleh polisi, bapak ibunya yang saklek to the point kalau bicara misalnya gitu ya, kemudian pernah bapaknya diplomat, pernah tinggal di luar negeri misalnya, yang komunikasinya itu kulturnya bicara tentang low communication context yang to the point, tidak basa-basi gitu ya. Tapi ketika digunakan di Indonesia itu kan orang komplain, tidak terima gitu ya, komplain karena memang culture-nya berbeda. Nah, maka seharusnya kita rekomendasikan ketika ngobrol dengan kita, jangan gunakan low communication context pada komunikasi di Indonesia, tapi gunakan high level context of communication di Indonesia, atau kedua-duanya. Ketika misalnya kita meeting dengan orang partner kita dari luar, kita menggunakan low context level communication. Oke. Memorandum of the agreement gitu kan, meetingnya adalah ini. Terus apa yang menguntungkan Anda, ada yang menguntungkan saya. Kalau kita meeting dengan partner luar. Tapi kalau kita dengan orang Indonesia, apa kabar? Silakan diminum, mau kopi, mau teh, mau kan gitu kan. Kalau di luar kan, kalau di embassy misalnya mau rapat, mau apa, kita silahkan minum aja, tersedia di situ. Anda mau ngambil sendiri nggak perlu, di situ ada kopinya, ada tehnya, nggak ditanya kan, nggak ada unggah-ungguhnya gitu kan. Artinya bahwa sosiokultural itu tentu dengan individu dirinya itu menciptakan realitas sosial di lingkungannya. Jadi kalau yang sosiopsikologi hanya bicara influence-nya adalah personality, personal ya. Tapi kalau sosiokultural, komunikasi yang dilakukan itu menciptakan realitas sosial baru. Kalau misalnya di Indonesia, ketika ngajar, konteks di Indonesia menggunakan low context level communication, muncullah realitas sosial bermasalah nanti dosennya kalau di Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan high level context communication, yang kita tanya dulu, kamu rumahnya di mana, orang tuanya di mana, masih ya mendekati dulu gitu ya sama mahasiswa, tahu dulu backgroundnya gitu ya, tahu karakteristik mahasiswa yang pintar, sedang gitu ya, yang agak sulit gitu ya, sehingga kita melakukan terapannya beda misalnya, dan itu nggak akan realitasnya akan tercipta sesuai dengan kultur kita. That's point of communication sebagai penciptaan dan pembentukan realitas sosial. Jadi bagaimana kita mereproduksi tatanan sosial seperti itu, sosiokultural ya. Oke, tadi Mbak Vita sempat menyinggung tentang high and low context communication. Aku pengen tahu nih, Mbak, aku kepo banget sama perbedaan antara low context communication sama high context communication. Oke. Baik. Kalau misalnya dalam komunikasi itu kan ada yang disebut sebagai language, bahasa. Bahasa itu sebagai simbol sistem arbitrer. Sebagai objek dari communication adalah message ya. Message itu bisa information, bisa news gitu ya. Nah, konteks
pembahasan tentang high level context in communication practice and low context level communication practice gitu ya. Itu bicara tentang, betul Hayari Putri, itu bicara tentang kalau low context, to the point bicaranya. Tidak ada istilahnya widest word, tapi dia pada nuclear word, kata-kata inti saja gitu ya, gitu. Kalau high context agak berliku, ada plus minus keduanya. Tergantung pilihan, termasuk ini berimplikasi pada karakteristik teori. Teori komunikasi antara barat dengan timur. Antara Frankfurt, Jerman dengan barat itu beda. Contoh, teori komunikasi di Jerman itu banyak melahirkan dengan tradisi kritis. Tradisi kritis, tradisi sosiokultural. Tapi kalau misalnya teori-teori yang interpersonal communication, kemudian komunikasi yang individual lah ya, grup communication, itu banyak dari barat tokohnya. Gitu ya. Jadi analisis, makanya dari tokoh-tokoh misalnya Frankfurt School Jerman misalnya, mereka kan analisisnya multi-layer analysis, tidak seperti di Amerika ya. Vincent Mosco teori kritis misalnya analisis teks, kemudian analisis produksi dan produksi dan consumption teks, analisis sosiokulturalnya. Di Amerika ngapain sih analisis sosiokultural lagi, itu ribet gitu kan, kalau low context gitu ya. Jadi high level context itu basa-basi, kemudian pendekatannya lebih dekat gitu ya, institutionnya, interactionnya. Kalau low, mereka to the point pada message, meeting pointnya, poin pentingnya, conclusionnya gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif komunikasi, kedua-duanya tidak ada yang salah. Kedua-duanya tidak ada yang salah ya, because the point of communication gitu ya, target atau goals of communication adalah usaha atau penyampaian pesan antar manusia sehingga tercipta kesepemahaman. Kalau masyarakatnya bisa terwujud kesepemahaman dengan high level context communication, lakukan. Kalau kesepemahamannya dapat tercipta dengan praktek komunikasi dengan levelnya low context, lakukan. Artinya bahwa the domain of conceptual communication yang retoris, cybernetic, socio-psychological, sosiokultural, kemudian kritis, ketujuh itu available, disediakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan komunikasi dengan berbagai masalahnya, agar mutual understanding itu tercapai dalam komunikasi. That's point. Oke, aku jadi paham antara perbedaan antara low context communication dan high context communication. Oke, ini aku pengen tahu lagi nih Mbak, ini seputar dunia kehumasan juga nantinya. Aku pengen tahu lagi mengapa dari ketujuh tradisi komunikasi ini tuh penting banget nih diketahui oleh PR people dalam dunia kehumasan. Yes, tentulah. Kenapa penting untuk dunia kehumasan ya? Tadi saya di awal presentasi mengatakan, dia menjelaskan terkait dengan metode komunikasi itu, salah satunya adalah public relation, gitu ya, public relation. Tahun 2016 ketika Kongres Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Jabodetabek, itu ada sekitar 250 kampus komunikasi. Tentu itu indikator bahwa market komunikasi semakin meningkat gitu ya. Contoh, kita membuat waktu itu dengan Pak Andrew, beliau direktur dari LSPR London School, misalnya mapping profesi komunikasi. Salah satunya ada 76 profesi. Misalnya salah satunya adalah tentang PR.
PR itu kan ada tentang media relation officer. Media relation officer, apakah ketika menemukan persoalan-persoalan klien kita di lapangan, ya kawan-kawan, di lapangan, ketemu misalnya level 1 tradisi pertama kan retoris. Retoris itu bicara tentang the art of the communication in the public. Jadi ya, media relation officer, bagaimana seorang OPR bicara terhadap media misalnya kan, terhadap media. Of course dong perlu knowledge, skill gitu ya, keterampilan, knowledge dan keterampilan untuk cara berkomunikasinya. Gunakanlah 7 tradisi ini, salah satunya retoris, bicara tentang bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi secara baik. Dan bagaimana ketika kita menemukan problemnya, solusinya apa, teori-teorinya. Jadi 7 teori itu ada couplingnya, teori-teorinya. Retoris misalnya, kawan-kawan bisa buka teori The Art of Public Speaking, Stephen Lucas misalnya. Nah, itu misalnya problem itu, atau misalnya human relation officers gitu kan, atau misalnya di dunia PR tentang community relation officer, atau bagaimana negosiator, bagaimana lobbyist, bagaimana press release, crisis analysis gitu ya, financial relation officer. Artinya kan PR itu yang saya mau mengclearkan pada mahasiswa. Kadang mahasiswa mengatakan PR itu sama dengan Markom. Oh no. Jadi payung besar ilmu komunikasi itu 3. Jurnalistik, advertising, and PR. PR itu luas sekali. Gitu ya. PR itu luas sekali. Maka 7 tradisi tersebut itu akan bermanfaat penuh pada PR people, pada your knowledge, gitu ya, your knowledge. And then kalau kita bicara pragmatis gitu ya, pragmatis ketika ketemu problem-problem terhadap klien, oh saya menggunakan tradisi retoris deh kalau bicara pada menghadapi misalnya gimana caranya agar klien besar ini goal targetnya gitu ya, perhotelan goal misalnya, tapi orangnya saklek, orangnya gunakan cara retoris. Atau misalnya cybernetic itu pemrosesan bagaimana dia menggunakan media, pemrosesan cara dia bicaranya, noise-nya, itu dicek misalnya. Kemudian tadi sociopsychology, fenomenologi, saya yang belum bahas fenomenologi. Fenomenologi itu muncul dari Edmund Husserl. Fenomenologi itu bicara tentang if you want communication with other people, jika kamu mau melakukan komunikasi dengan orang lain, gitu ya, kita harus men-tracking, tadi kan tracking sosiokultural boleh, tapi fenomenologi juga boleh. Men-tracking dalam konteks pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya gini, ketika mau kita mau komunikasi, menggolkan project antara misalnya bos Mahaka gitu ya, dengan bos media lain, itu beda fenomenologinya gitu loh, experience-nya. Jadi kalau fenomenologi bicara tentang bagaimana individu itu dihargai, masing-masing individu dihargai, and then individu tersebut diakui sebagai realitas yang sama. Misalnya di Mahaka itu rata-rata pimpinannya menggunakan high level context gitu ya, high level context. Kan PR perlu melakukan itu semua. PR itu apa ya? Orang yang keren, orang yang gaulnya luas, orang yang wangi gitu ya, bajunya perlente, itu penting gitu ya, karena your message gitu ya, your message. And then finally misalnya, finally saya mau bilang bahwa untuk orang PR itu bisa masuk ke jurnalistik, ke advertising gitu kawan-kawan. Contoh misalnya ketika bicara tentang government relation officer, semua kuncinya ada di PR. Gitu ya, ada di PR. Televisi mau ke pemerintahan, semua ada di PR. Tapi yang menjadi PR kita nih Mbak Isah, di kampus. Kalau kampus, image humas itu kurang perlente ya, kurang keren ya. Kalau di kampus ya,
Jadi kantornya tidak dispesialkan. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, PR itu